Halo semuanya, kembali lagi di Potret Podcast Telkom Regional 3 bersama saya Kiwil. Dan juga di hari yang indah ini ya, meskipun sekarang mendung tapi kalau saya sih tetap semangat ya. Hari ini kita lagi ada di DMO Telkom Regional 3 di ruangan podcast dan hari ini spesial. Karena kenapa? Karena saya bersama dengan bintang tamu yang istimewa di tengah-tengah kesibukannya hari ini hadir bersama Potret, yaitu Bapak Syaifuddin selaku EVP Telkom Regional 3. Mas Saif, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Baik, Damang. Damang, alhamdulillah sehat atuh Pak. Saya kalau lihat Bapak ini ya, karena Pak Saif ini kan kalau kata orang Sunda mah amis budi. Naon teh tak teh. Jadi senang tersenyum gitu ya. Alhamdulillah. Selalu membuat aura di sekitarnya itu sejuk ya. Dan hari ini juga tentunya bersama dengan teman-teman dari Sobat IndiHome di Telkom Jabar yang sudah selalu setia bersama kita. Kami juga ucapkan terima kasih banyak. Semoga juga semuanya diberikan kesehatan selalu. Dan juga hari ini bersama dengan yang punya Tirik 3, Bapak Syaif, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol kupas tuntas hal-hal yang seru. Terutama, nah Pak Syaif, ya Kiwil, kan di bulan Desember ini ya pasti hawanya hawa-hawa liburan ya. Kiwil liburan nggak nih? Ya liburan, pengen ya Pak liburan ya. Karena kalau misalnya di kantor akhir tahun biasanya kan closing ya, closing dan juga biasa akhir tahun juga. Tapi tetap kita juga harus happy Pak ya, harus happy, harus selalu bahagia. Nah terutama di tahun baru ini, sesaat lagi kan kita menghitung hari, sekitar beberapa hari lagi tahun baru ya. Pasti suasananya suasana liburan Pak ya, suasana kita ingin bercengkrama dengan keluarga, sahabat dan kerabat dekat ya. Mendekati Natal dan Tahun Baru pasti banyak orang-orang yang liburan. Ada juga yang meskipun mungkin liburannya tidak jalan-jalan kemana-mana, stay at home ya, tapi pasti juga perlu internet ya, perlu juga TV yang baik dan lain-lain ya Pak ya. Pasti banyak hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat terutama di era yang digital ini untuk membuat teman-teman bahagia. Karena kan kalau dulu Pak pasti kan Tahun Baru, Natal, orang-orang liburan. Ada yang ke Bali, ada yang ke luar negeri, ada yang berduyun-duyun begitu ya. Pokoknya kemana-mana jalan-jalan. Kalau sekarang kan karena mungkin juga dari pemerintah tidak boleh kemana-mana juga masih ya. Pandemi juga. Masih pandemi juga. Selalu prokes. Betul. Gitu ya. Dan banyak juga yang sekarang stay at home di rumah juga mungkinnya untuk Tahun Barunya dan juga Natalnya. Nah pasti kan membutuhkan layanan internet yang kencang ya. Membutuhkan satu layanan yang istimewa. Nah, pasti juga teman-teman di sini pada penasaran juga ya. Kalau misalnya Tahun Baru atau misalkan Idul Fitri gitu ya, pasti kan Telkom harus tetap menjaga layanannya tetap prima dan juga tetap bisa membuat seluruh masyarakat di Indonesia ini bisa menggunakan layanan dengan sebaik mungkin. Nah, Pak, boleh nggak di-share nih untuk teman-teman Telkom Jabar ya? Mungkin juga di sini pada belum tahu kan kita di sini suka ada namanya Siaga Naru Telkom Group ya. Sekarang kebetulan tahun 2021 ada program namanya Posko Siaga Naru Telkom Group 2021. Boleh dijelasin sedikit nggak Pak buat teman-teman apa sih sebetulnya Posko Siaga Naru itu? Ya, Kiwil, terima kasih nih. Jadi hari ini nih hari yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya. Di saat tadi disampaikan Kiwil, suasananya kita sudah hawa liburan, tapi satu sisi kita ini kan sedang masa pandemi gitu. Jadi liburannya harus liburan versi prokes, menjaga prokes dan pandemi kita harus mengikuti anjuran pemerintah gitu ya. Kiwil disampaikan itu. Nah, apa yang disiapkan oleh Telkom Group persis pada hari ini juga kebetulan kepada hari 22 Desember Kiwil adalah hari Ibu. Kita ucapkan selamat Hari Ibu juga untuk seluruh ibu-ibu seluruh Indonesia begitu yang sangat berjasa kepada kita semuanya ya. Nah, apa yang disiapkan oleh Telkom hari ini juga kita sudah mulai kick off untuk Siaga Naru. Siaga Naru. Jadi kita akan berlangsung sampai dengan nanti 4 Januari. Jadi Telkom Siaga Naru itu yang kalau boleh saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Telkom Group ingin memastikan bahwa layanan pertama berjalan dengan baik, seluruh infrastruktur juga bisa berjalan dengan baik, kemudian seluruh posko-posko yang berjaga di tempat-tempat titik-titik strategis itu juga teman-teman berjaga dengan baik. Jadi 3 hal utama itu yang kita siapkan selama 22 Desember sampai dengan 4 Januari nanti. Kita ingin pelanggan-pelanggan kita yang kebetulan
untuk yang mulai segmen tadi pelanggan-pelanggan di IndiHome gitu ya, ada di rumah-rumah ingin liburan di rumah karena sekarang katanya kan every day is holiday. Jadi Tapi juga every day buatlah is working day. Jadi buatlah rumahmu adalah tempat liburanmu, Pak ya. Nah, gitu. Tapi supaya kita seolah berlibur mau ke Bali tapi seolah ya kita ngunjunginya ngeklik tempat-tempat yang menarik dan sebagainya. Tentu butuh connectivity, butuh internet dan sebagainya. Nah, kita ingin memastikan seluruh pelanggan-pelanggan Telkom tercinta ini bisa menikmati hari-hari di akhir tahun atau bahkan yang merayakan Natal dan juga tahun baru nanti dari rumah masing-masing begitu, yang karena sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tidak mengurangi bepergian keluar kota dan seterusnya, maka bisa merasakan seperti liburan ada di rumah atau di tempat masing-masing. Jadi tetap nyaman meskipun di rumah. Nah, kita dengan Siaga Naru ini ingin menjaga layanan kita pasti bisa dinikmati dan terbaik untuk pelanggan. Maka teman-teman kita bersiaga di saat teman-teman ingin liburan, kami dari Telkom Group bersiaga untuk menjaga infrastruktur dan layanan kita. Luar biasa, tepuk tangan untuk Telkom dong. Dan juga tentunya pastinya ya Pak Syaif, Telkom juga selain terdapat pelanggan-pelanggan tadi ya untuk yang menggunakan IndiHome, juga banyak sekali pelanggan-pelanggan yang menggunakan juga untuk corporate ya, terutama karena seperti kita ketahui biasanya itu kalau di musim-musim liburan ya, misalnya toko semakin padat gitu kan, pom bensin semakin padat, dan juga banyak korporasi yang memang membutuhkan layanan yang prima dan juga baik untuk melayani customer-nya juga. Jadi di sini juga kita di sini simbiosis mutualisme ya Pak ya. Mendukung pelanggan-pelanggan kita tentunya untuk memberikan hal yang maksimal. Nah, Pak, selain dari tadi untuk kesenangan dan juga kita bisa menjaga layanan tetap prima, Pak ya. Pasti kan ada kegiatan yang dilakukan selama Siaga Naru. Apa saja itu? Oh iya, Kiwil betul tadi. Mungkin sebelum saya menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan tambahan tadi, betul. Jadi pelanggan-pelanggan yang kita layani, kita jaga layanan terbaiknya ya tadi, selain pelanggan di IndiHome di rumah, ada pelanggan-pelanggan korporasi yang juga kita pastikan layanannya karena mereka juga melayani masyarakat juga pelanggan-pelanggan Telkom Group di pemerintahan itu juga kita pastikan semua dalam rangka akhir tahun kan punya keinginan untuk kegiatan-kegiatan untuk menutup akhir tahun, pembukuan dan sebagainya, itu kita pastikan penggunaan digital service kita, digital connectivity semua berjalan dengan baik untuk semua segmen pelanggan termasuk di mobile customer kita. Nah, lalu kegiatannya apa saja nih? Nah, itu tuh yang penasaran. Jadi Mas Kiwil, akhir tahun biasanya pas lagi naruh itu kegiatannya kan selain tadi menjaga konektivitas, menjaga layanan, pasti kan ada hal-hal yang tentunya mungkin juga beberapa orang kayak masa cuma itu doang gitu Pak. Ada nggak sih bukti nyata dari Telkom untuk masyarakat? Nah, ini nih. Jadi selain kita memberikan layanan terbaik, menjaga infrastruktur kita terbaik kepada seluruh segmen pelanggan, kita juga memastikan kita punya kegiatan kan yang memberikan bahwa Telkom ini hadir loh di tengah-tengah masyarakat, untuk masyarakat dan juga negeri gitu ya. Kita juga membuat kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan bingkisan kepada 1.000 anak yatim. Itu bagian dari Telkom Berbagi. Juga nanti akan ada bantuan untuk beberapa tempat ibadah gitu ya, ada gereja gitu ya 10 gitu ya. Kita juga akan bantuan untuk pengurus binroh di Telkom Group gitu juga kita akan support. Juga kita program untuk Natal dan Tahun Baru dari Kementerian BUMN untuk di CDC Corporate Development Community-nya juga akan kita laksanakan di akhir tahun di Siaga Naru ini gitu. Oh, dan teman-teman ya, kalau teman-teman tahu, kita di Telkom Regional 3 punya yang namanya Jawara Peduli, Pak ya. Jadi selain juga tadi kita juga tentunya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, kita juga di sini berbagi tentunya dari karyawan dan juga Telkom untuk masyarakat juga tentunya yang tersebar di Jawa Barat ya Pak ya. Dari setiap witel juga tentunya kita bantu untuk masyarakat. Mudah-mudahan juga yang sudah dibantu oleh seluruh karyawan juga rekan-rekan yang sudah membantu bisa memberikan manfaat yang terbaik Pak ya. Ditambah juga Pak Syaif ya, kalau Telkom Indonesia itu terutama di Telkom Regional 3 Pak ya, kalau misalnya setiap kita mengadakan undian ataupun customer loyalty program untuk pelanggan, kita juga biasanya mengadakan Telkom Berbagi, yaitu memberikan santunan untuk beberapa tempat ibadah. Mungkin khususnya juga untuk sekarang di Natal Tahun Baru juga selain memberikan
bantuan untuk tadi anak yatim, juga tempat ibadah juga dibantu juga oleh Telkom Pak ya. Iya, iya betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat selalu, dan Iya. kami juga mohon doa karena tentunya kita bisa membantu karena pelanggan Telkom tercinta juga. Terima kasih untuk pelanggan setia Telkom ya. Nah, Bapak tadi kan dari Pak Syaif sendiri sudah mention bahwa ada posko yang akan hadir selama Siaga Naru 2021. Nah, ini kita penasaran nih Pak, kebetulan kan kalau misalnya yang namanya posko kan itu harus full 24 jam kita memonitor mana saja, misalkan Pak ada yang gangguan atau enggak ada mungkin di ketika hari Natal ada yang ingin menggunakan layanan Telkom secara dadakan atau lain-lain Pak. Bagaimana dari Bapak nih sebagai leader dari Telkom Regional 3 membagi tim untuk bisa posko dari mulai itu kan rangkaiannya lumayan panjang Pak ya. Iya, iya. Kalau misal dihitung liburan wah itu kenyang Pak ya. Iya, iya. Bagaimana Bapak membagi tim dari Telkom Regional 3 untuk Iya. posko Siaga Naru tahun ini Pak? Ya, jadi Kiwil ini kita tetap meskipun posko harus memperhatikan prokes gitu ya. Jadi kita atur gitu polanya hybrid. Jadi bagaimana 50% yang work from home, kemudian 50% yang WFO. Dan juga kita atur sudah ada jadwalnya karena kita harus berjaga 7 kali 24 jam, baik yang poskonya di paling ujung, kemudian masuk ke retail sampai dengan di regional sampai ke nasional, itu akan ada pelaporan secara rutin. Jadi sehari pagi sore kita bisa laporkan situasi kondisinya, termasuk nanti yang shift malam. Nah, shift malam ini kita akan coba dilakukan tadi karena 50% dilaksanakan di rumah. Tapi di rumah tidak tidur itu Kiwil. Kita pastikan di rumah nanti malam juga memberikan laporan. Nah, itu kita pastikan teman-teman mempunyai satu tools untuk tim pelaporan bahwa di rumah juga mengawasi karena network ini kan bisa di remote begitu ya kondisinya. Jadi kita pastikan kawan-kawan yang safe gitu kalau dengan sistem ada yang siang hari working day nanti ada di kantor karena ini musim pandemi, kita bagi sebagian yang ada di retail atau regional, kemudian sore dan malamnya nanti monitoringnya dari rumah. Tapi tetap menggunakan aplikasi dan tools yang memberikan pelaporan bahwa tetap di rumah itu mereka berjaga dan memonitor seluruh layanan dan infrastruktur kita gitu. Tuh, jadi teman-teman ya, meskipun karyawan Telkom ada yang di rumah ya, misalkan nanti saat liburan ya yang lain liburan kita di rumah, tapi tentunya ini kita memberikan yang terbaik Ya, untuk betul. seluruh masyarakat di Indonesia agar tentunya kita dapat melayani dengan baik dan juga mendukung program pemerintah dan juga Kementerian BUMN ya, Iya, Pak Saif. betul. Dan ini juga yang paling penting, meskipun ada posko kita masih menjaga protokol kesehatan Pak Iya, ya, betul. sesuai dengan prokes yang berlaku Ya. juga. Dan tadi jangan lupa kita gimana, juga posko ini tidak hanya oleh Telkom, ini Telkom Group. Jadi termasuk dengan anak-anak perusahaan juga menyediakan untuk posko siaganya ini. Jadi seluruh pelanggan Telkom Group setia, kita jangan khawatir, kita akan pastikan seluruh layanan Telkom Group terjaga dan memberikan layanan terbaik untuk pelanggan setia Telkom Group. Nah ini jadi yang penasaran tuh ya, misalkan orang-orang mikirnya Telkom itu layanannya telepon saja, IndiHome saja. Iya. Tentu tidak teman-teman. Iya. Kita masih ada data center, masih ada tadi mobile ya, ada juga aplikasi-aplikasi dan juga hal lainnya kita akan Termasuk yang selalu bantu kesehatan jaga. loh. Kan kita punya grup yang Nah, bergerak di ini bidang dia layanan nih. kesehatan. Kita pastikan mereka juga terkawal gitu layanannya kalau ingin mendapatkan layan di saat-saat Naru ini gitu. Oke, jadi jangan khawatir, tenang teman-teman, untuk seluruh layanan Telkom Group sudah kita pastikan meskipun ada waktu liburan ya, teman-teman akan selalu nyaman ya, dan tentunya call center pun 24 jam akan selalu tersedia Pak ya untuk melayani entah itu keluhan, entah itu tadi tanggapan ataupun tadi ada yang ingin melakukan pemasangan baru Pak ya. Nah, dan juga ini saya jadi penasaran nih Pak, makin penasaran ya. Teman-teman juga di sini mungkin sudah mulai paham apa itu tadi posko Naru ya. Nah, biasanya nih Pak, bentuk support apa yang diberikan oleh Telkom Group untuk membantu teman-teman yang bertugas di posko Naru? Pastikan yang teman-teman posko apalagi yang harusnya libur Pak ya, weekend tiba-tiba masuk kantor gitu untuk posko, ataupun ada yang mungkin beberapa yang harusnya jatahnya untuk istirahat juga digunakan untuk
posko dan melayani masyarakat dan layanan Telkom. Apa nih Pak support terbaik dari Telkom Group untuk yang melakukan posko? Ya, ya ini buat teman-teman kita dari Telkom Group yang berjaga dan bertugas di posko, kita sudah sediakan karena kita sudah mengadopsi flexible working arrangement FWA. Kita buat teman-teman bisa bekerja secara fleksibel antara WFA dan WFO, maka kita support kepada teman-teman adalah kita gunakan tools gitu, baik itu yang sifatnya untuk video conference memberikan pelaporan tidak harus dari kantor, bisa dari rumah, dan juga monitoring tools untuk network, infrastruktur dan layanan kita bisa juga untuk yang bertugas kita berikan akses untuk bisa monitor dari rumah. Dan kemudian bagaimana sistem eskalasinya. Nah, itu juga nih. kalau ada gangguan untuk yang sifat-sifatnya critical, kemudian itu high exposure itu sudah ada sistemnya dan prosedurnya. Apakah ini yang sesuai standar harus melapor selesai dalam 1 jam atau bahkan 10 menit. Semua sudah kita bikin protapnya sehingga ini memudahkan teman-teman nanti yang bertugas di Telkom Group untuk melakukan tugas posko ini sesuai dengan protap yang sudah kita tetapkan. Jadi nggak bingung lagi kalau ada gangguan di customer A yang memang itu sudah kita tetapkan dalam list yang top priority, ini 10 menit harus kemana. Nah itu sudah sangat clear itu di. Jadi jangan khawatir Pak ya, mungkin kan orang-orang juga ada yang berpikir ketika beberapa mungkin pelanggan-pelanggan yang memang urgent Pak ya. Misal pemerintahan kadang-kadang kan CCTV dibutuhkan saat berlalu lintas di jalan tol ataupun saat di titik-titik rawan gitu Pak ya. CCTV untuk tempat ibadah dan juga sekarang kan seluruh layanan di kota-kota besar di Indonesia juga sudah menggunakan Telkom untuk integrasinya Pak ya. Jadi dipastikan juga kita akan bantu sesuaikan dengan urgensinya juga ya Pak Syaif. Jadi kita utamakan juga selain tadi pelanggan-pelanggan yang ada di rumah, juga pelanggan yang melayani publik gitu ya, layanan publik. Kita public tahu, service public ya. service seperti tadi kita juga di area pom bensin, Telkom kan juga support untuk IT-nya digital. Kita pastikan untuk berjalan. Layanan public service lainnya nanti dari government, dari pemerintahan atau bahkan dari rumah sakit dan sebagainya, itu kan juga kita bagian dari layanan publik itu yang ini bisa kita terlalu jaga di public service ini yang kita utamakan. Luar biasa. Jadi teman-teman tuh ya, kalau misalnya teman-teman nih lagi mau mudik gitu kan, terus buka aplikasi mau misalnya pakai kereta ataupun pakai pesawat, itu selalu kita dukung juga Pak ya untuk public service tadi ya, untuk transportasi. Jadi intinya kalau misalnya kita sedang teman-teman nih lagi mau liburan, mau mudik, kita pasti selalu di belakang untuk mensupport agar semuanya lancar dan juga aman ya. Sekali lagi tentunya ini juga salah satu bentuk nyata Telkom Group untuk masyarakat di Indonesia, tentunya juga sebagai tanda kita cinta Indonesia. Jadi makanya ya Pak, kalau misalnya masyarakat Indonesia harusnya pakai produk-produk kita Pak ya. Karena selain mendukung juga program pemerintah, juga tentunya meningkatkan perekonomian di Indonesia dan produk asli Indonesia 100%. Tepuk tangan untuk Telkom. Pak, kalau ngomongin posko lagi nih Pak Syaif, pasti kan ada banyak posko di setiap titik ya. Nah ini kan Indonesia itu sangat luas. Jawa Barat aja retailnya banyak, belum STO-nya juga banyak Pak ya. Nah ini Telkom menyediakan berapa titik Pak untuk posko saat Naru nanti Pak? Iya, karena Kiwil, karena Telkom ini kan areanya nasional gitu ya, dan kita as a group banyak sekali layanannya. In totali kita sediakan ada 88 posko nih Kiwil. 88 posko nasional, luar biasa. Itu bentuk keseriusan kita, kesiagaan kita untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan Telkom Group. Nah Pak, selain anak perusahaan ada apa lagi Pak? Mungkin dari wilayah-wilayah atau regional Pak? Masing-masing regional juga divisi, kita ada 8 posko divisi fungsi ya, tambahnya juga ada 7 posko Telkom regional, ditambah 61 posko di Witel. Jadi in total tadi 88 posko. Jadi dari Sabang sampai Merauke juga semuanya ada. Semuanya setiap wilayah Telkom sudah ada tempat poskonya ya. Betul. Dan masing-masing juga tiap regional, tiap divisi dan anak perusahaan juga diketuai oleh leader masing-masing Pak ya. Misalkan Bapak di sini Pak Syaif selaku FVP Telkom Regional 3 juga di sini memegang peran juga penting tentunya untuk mengontrol dan juga melihat kira-kira nih dari tiap Witel ataupun di Regional 3 ini
kira-kira nanti untuk eskalasinya Pak ya, dan juga hal-hal yang kritikal juga akan kami bantu sebaik mungkin. Mudah-mudahan juga kita berdoa semoga tidak ada kendala yang cukup besar juga Pak ya, dan semuanya insya Allah akan kita bantu untuk solusikan. Nah Pak, kalau misalnya ngomongin tadi kita udah ngobrolin posko gitu ya, kita juga udah ngobrolin tadi masalah Natal, liburan Pak ya, dan juga layanan Telkom. Nah kalau misalnya di era pandemik ini Pak, pasti kan berbeda dengan posko sebelumnya. Sebelumnya kan kita posko harus duduk di ruangan, kita standby dari pagi sampai malam, dan kita juga harus memang pure standby sampai layanan itu harus aktif lagi. Gitu ya. Nah sekarang ada sistematika baru nggak Pak selama pandemik berjalan ini? Karena kan pasti pergeseran kebiasaan pun berubah gitu Pak. Ya tentu di era pandemi ini ya, tentu kita harus menjalankan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah, dan ini juga kita demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan Telkom Group yang berjaga di posko. Pertama kita utamakan itu, kemudian tentu di dalam masa pandemi ini mekanisme posko Naro juga dibandingkan sebelum pandemi agak sedikit beda nih Kiwil. Jadi, nah bagaimana nih jadi di era pandemi ini untuk laporan contoh kita akan terima lewat Vicon, dan nanti masing-masing juga 2 kali sehari akan memberikan laporan. Sebelumnya masih belum ada Vicon seperti sekarang ini gitu, kita senang ngumpul gitu. Nah sekarang kan karena ada era pandemi ini kita sedikit sesuaikan, kita adaptasi, kita utamakan prokes. Kemudian yang kedua, mekanisme eskalasinya sendiri, mulai dari retail, kemudian dari regional, kita lanjut kepada posko nasional. Itu sudah kita buatkan tadi sistemnya, teman-teman tinggal entry di situ, termasuk pelanggan-pelanggan mana ini yang sifatnya harus dikawal dengan khusus. Kalau ini sifatnya layanan publik, HS poso dan sebagainya, mana pelanggan yang ini 10 menit harus tereskalasi langsung ke level nasional, mana yang ini cukup 1 jam dan sebagainya bisa diselesaikan di level regional. Ini berdampak kepada layanan secara nasional atau tidak dan sebagainya, itu sudah ada kriteria-kriterianya. Sehingga teman-teman tinggal memastikan, oh ini masuk ke dalam kriteria 4, berarti ini levelnya misalkan 1 jam. Maka mereka akan masukkan ke dalam sistem, itu harus tuntas dalam 1 jam. Ada yang kriteria tertentu kita harus eskalasi 10 menit harus sampai ke level posko nasional dan seterusnya. Itu semua sudah dibuatkan, sehingga ini memudahkan teman-teman ketika ada gangguan di mana eskalasi. Jadi kita sangat mudah buat teman-teman bagaimana nanti cara penanganan gangguan atau masalah yang timbul di masa naruh siaga ini. Nah ini juga merupakan komitmen Telkom ya, karena kita pun selalu menyampaikan SLG Pak ya, service level garansi untuk layanan kita juga tentunya. Jadi nanti pun ketika kita menjanjikan untuk penyelesaiannya, misalkan tadi ada yang 10 menit atau sejam atau 2 jam, kita juga akan berkomitmen bisa memberikan penanganan secepat mungkin ya Pak, dengan adanya tim dari Posko Naru ini. Nah Pak, yang saya bikin sekarang penasaran, terutama kan teman-teman di sini juga mungkin ada yang ingin memasang layanan IndiHome, Pak. Nah, karena kan beberapa juga ada yang, aduh, bentar lagi Natal nih, pasti film-filmnya banyak yang rame gitu kan. Kalau enggak, aduh, saya keluarga banyak yang ke rumah, saya mau naikin bandwidth internet deh gitu ya. Nah, ada nggak Pak dari IndiHome sendiri promo-promo menarik di akhir tahun ini? Nah, biasanya kan kalau akhir tahun itu, kalau toko mah diskon Pak ya, ada sale gitu kan. Nah, kalau kita nih di Telkom, untuk layanan IndiHome apakah ada gimmick ataupun promo-promo tertentu, karena ini pasti pelanggan-pelanggan baru dari IndiHome banyak yang penasaran nih Pak, ada apa aja? Jadi ini khusus untuk pelanggan-pelanggan IndiHome, kita berikan apresiasi khusus di masa penutup tahun ini. Kita banyak berbagi bonus nih buat pelanggan setia IndiHome ini. Jadi ada pelanggan IndiHome kita kasih bonus, ada 53 channel pilihan di paket esensial. Kemudian juga kita ada bonus link aja seberat 100.000 untuk pelanggan-pelanggan baru IndiHome di akhir tahun. Gini Pak ya, pasang internet, keluarga happy ya. Bisa nonton, bisa channelnya pilihannya banyak. Iya, channelnya banyak, bisa internetan. Dapat saldo bonus link plus aja. Plus dapat saldo bonus link aja 100.000 untuk pelanggan baru. Lumayan angpau Pak ya. Last but not least juga ada bonus hadiah suka-suka dari kita nanti. Apa aja Pak? Nah, nanti kita
kalau namanya suka-suka dan itu kejutan kan tidak boleh disebutkan kan. Nah, pokoknya masih kejutan ya masih teman-teman ya. Terutama untuk pelanggan loyal tuh seperti bonus saldo link aja tadi 100.000, ada add-on Disney Hotstar, juga merchandise menarik buat pelanggan setia IndiHome kita. Tuh, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tunggu apa lagi ya. Buat teman-teman semua di sini cepet ya langganan IndiHome terutama di akhir tahun ini karena banyak sekali gimmick yang kita berikan untuk teman-teman semua dan juga bocorannya nih teman-teman ya. Biasanya ini kalau misalnya kita daftar jadi pelanggan baru IndiHome, kita berkesempatan juga mendapatkan kupon untuk undian. Nanti biasanya suka ada undian berkah ataupun undian-undian per 3 bulan untuk pelanggan setia IndiHome. Jadi untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan karena berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari Telkom Group. Oke nih Pak, sebelum kita tutup karena ini sudah gak kerasa Pak ya kita ngobrol dari tadi ya, meskipun ngobrolin Poskonaru tapi seru sekali ya karena Bapak ini ternyata kalau saya lihat ini sudah ada jiwa-jiwa artisnya Pak ya. Jiwa-jiwa kayak Bapak ini terlihat mungkin sebentar lagi akan buka YouTube. Bakal bikin podcast juga nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terutama masyarakat di Indonesia, di Jawa Barat ya, dan untuk para sobat IndiHome tercinta, ada yang ingin disampaikan kan nggak Pak untuk tahun baru, menutup tahun baru ya, menutup akhir tahun 2021 ini. Ya baik, terima kasih nih Kiwil sebagai penutup di akhir tahun 2021 ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelanggan setia Telkom Group yang sudah setia menggunakan layanan Telkom Group, dan kami akan terus berkomitmen melakukan inovasi dan improvement untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan setia Telkom Group. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bapak Syaif selaku EVP Telkom Regional 3 yang hari ini telah berbagi cerita tadi mengenai Poskonaru, dan juga sekaligus mewakili tadi dari manajemen Telkom Group juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya dari seluruh pelanggan Telkom Group juga, dan mudah-mudahan tentunya juga kita dapat selalu memberikan layanan terbaik, dan yang terpenting semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kebahagiaan selalu, dan juga keberkahan selalu. Akhir kata teman-teman semua, sampai jumpa lagi dan jangan lupa terus pantengin Instagram @telkomjabar dan juga masih di Potret Podcast Telkom Regional 3, dan kita akan kembali dengan tema-tema seru lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.